Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Azrasani, alumni Darun Najah Cipining angkatan ke-28 Renaissance Generation yang saat ini sedang belajar di Universitas Ankara di kota Ankara di negara Turki. Dan di sebelah saya ada teman saya yang dari lama menemani saya. Ya, siapa Kak namanya? Ana lalu Muhammad Hayi, alumni tahun 2021 juga, angkatan 28. Ana sekolah di Istanbul University di kota Istanbul. Datang ke Turki sejak tahun lalu 2022, bulan November, kira-kira bulan November 2022. Mungkin di sini kita mau berbagi sedikit tentang beberapa hal gitu ya, beberapa hal yang mungkin kita ingin bagikan kepada orang lain, kepada teman-teman semuanya. Mungkin diantaranya tips-tips bagaimana cara supaya bisa sekolah ke luar negeri pertama. Kemudian kedua, pengalaman apa yang kami rasakan sebelum berangkat, ketika berangkat dan setelah sampai di sini. Kemudian selanjutnya mungkin beberapa fakta atau hal-hal yang unik tentang Turki gitu ya. Bagaimana Ustaz Haikal? Oke. Kalau gitu kita mulai dengan Ustaz Haikal nih, anak tanya. Bagaimana Ustaz Haikal? Kira-kira kenapa antum? Apakah sebelumnya antum itu ada niat? Maksudnya antum terbersit gak di pikiran saya bakal kuliah di Turki misalnya, di luar negeri? Ada nggak? Oke, sebelumnya teman-teman, anak pribadi punya cerita yang ini mungkin cukup biasa, tapi dari dulu. Jadi mungkin dari dulu kalau kata orang Turki itu negara impian untuk para pelajar. Tapi Ana sendiri memang minder dengan bahasa Inggris dulu. Ana masih ingat ketika kelas 1 itu Kashifa, itu kakak kelas kami di sini, pamitan di Masjid Jami untuk ke Turki. Waktu itu Ana dengar pamitannya, tapi Ana tidak terbesit untuk pergi ke sini karena kemampuan bahasa Inggris yang rendah, kemudian hal-hal yang berpikiran tentang Eropa tuh kayak nggak mungkin. Jadi orientasinya lebih ke Madinah, Mesir, ya negara-negara timur lah. Kalau kata orang, ya biar Islamnya bagus. Kalau Turki kan waktu itu terkenalnya tentang sekularismenya. Jadi kayak ngapain gitu kan, untuk apa kesini. Nah jadi kalau untuk orientasi dan terbesit sendiri dulunya nggak pernah. Begitu ya. Kalau Hai sendiri gimana nih? Wah, kalau Ana sendiri sebenarnya ada satu hal yang pengen Ana bagikan gitu ya. Apa tuh? Jadi ke Turki itu kalau dibilang Kalau dibilang satu impian, betul satu impian. Ini ada satu cerita menarik. Dulu waktu kelas 3, kita kelas 3, kelasnya waktu itu di Abu Hurairah sekarang ya. Sekarang jadi kamar. Itu Ana duduk di samping dia, asli di samping dia. Kita duduk di samping dia. Nah, setelah itu Ana waktu itu kelas 3 suka tulis puisi. Suka nulis puisi di satu buku. Ada satu buku yang khususnya puisi semua gitu. Nah, kemudian di puisi itu, Ana masih ingat, dia juga tahu dan dia pernah baca. Itu ada satu puisi yang bunyinya itu impian-impian saya, impian-impian Ana gitu. Dan dia juga baca. Yang pertama itu bunyinya, bait pertama itu bunyinya, pada suatu hari nanti aku akan berdiri di menantang Selat Bosporus. Menantang Selat Bosporus gitu. Dan Selat Bosporus itu teman-teman adalah selat yang membelah kota Istanbul antara sisi Asia dan sisi Eropa. Jadi seakan-akan di puisi itu Ana menjelaskan bahwa impian Ana itu salah satunya adalah ingin sampai di Turki, sampai di Istanbul. Di situ Ana jelaskan tentang aku ingin berdiri depan Hagia Sophia, aku ingin berdiri depan Masjid Biru dan lain sebagainya. Piramida Giza dan lain sebagainya. Nah, dan ternyata setelah tertulis mimpi itu Ana nggak pikir sama sekali bagaimana caranya, kapan, seperti apa yang Ana pikirkan. Nggak ada sama sekali, cuman tulis saja mimpi yang kamu inginkan, dan akhirnya alhamdulillah terwujud. Alhamdulillah terwujud. Ini saksi hidupnya. Kalau Ustaz Haikal apa yang unik? Jadi untuk unik sendiri, memang dari dulu saya itu agak sebel sama dia. Mungkin karena pertama, kemampuan akademik saya tidak sehebat dia. Dan itu mungkin kalau menurut banyak orang akan relate. Karena kenapa? Pelajaran yang mungkin kita sama-sama gak suka pasti sama. Seperti halnya matematika atau sebagai macam lainnya. Tapi waktu itu saya masih ingat, saya menantang orang paling pintar di kelas saya. Waktu itu saya nantang dia. Saya masih ingat nantang, siapa yang duluan nanti bakal ke luar negeri, dia harus bayarin tiket ke tempat yang dia suka. Benar. Ingat kan? Siapa yang menang?
Nggak ada yang menang. Enggak. Karena jadi waktu itu ceritanya begini. Waktu itu ketika kita membuat mimpi itu atau membuat perjanjian itu, saya janji bakal beliin tiket dia ke Paris. Uangnya dari mana? Nggak tahu. Saya janji dulu. Dia sebaliknya ngebeliin tiket saya ke Lombok katanya. Karena waktu itu saya pengen banget naik Rinjani. Nah ternyata nggak lama setelah itu kelas 3 dia dapat hadiah umroh plus Turki. Tapi saya berasumsi kalau misalkan itu tidak dihitung karena itu tidak belajar, itu hanya keluar negeri sekilas gitulah. Nah ternyata qadarullah beberapa hari kemudian selanjutnya ya, tanpa kita sadari ada kabar dari Ibu Ulil, kemudian kita diberitahu untuk daftar Turki TDV. Dan di sini ada satu fakta menarik lagi nih kalau dari saya. Ana itu di rumah kalau wudhu abis bangun tidur suka banget wudhu di wastafel. Nah ini kalau kata orang tua ini mafia adab gitu, nggak ada adabnya gitu. Karena kan biasanya wastafel untuk di Indonesia itu umumnya dipakai untuk tangan ya, cuci tangan. Dan ternyata itu merupakan satu ihwal kalau menurut Ana tuh kayak sebuah gambaran kalau ada sesuatu tempat yang akan dituju. Kayak nubuat ya. Iya kayak nubuat, tapi Ana bukan nabi. Nah Semacam itu maksudnya. iya. Tanda-tanda. Betul. Nah waktu itu ternyata tanpa Ana sadari ketika Ana sudah ditampai di Turki ya utamanya, Ana melihat orang wudhu di masjid ternyata di wastafel. Jadi kurang lebih kalau teman-teman merasakan sesuatu yang ternyata menurut orang-orang itu ini nggak lazim, ini aneh gitu ya, bisa jadi itu ada tanda atau tempat di mana antum akan menuju ke sana. Wallahu a'lam di mana, tapi semoga itu hal-hal yang baik. Mungkin bisa dilanjut nih, gimana tadi kan udah kita ceritain yang uniknya, kemudian prosesnya gimana sih dari mulai tahu TDV itu dari mana dan wawancara, atau mungkin TDV itu sendiri itu apa sih? Jadi teman-teman, kita adalah penerima beasiswa dari TDV. TDV adalah Turkiye Diyanet Vakfı. Ini adalah salah satu lembaga yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan, pendidikan dan lain sebagainya, yang operasinya itu di seluruh dunia, termasuk di Indonesia salah satunya. Dan salah satu program mereka adalah beasiswa pendidikan kepada mahasiswa baik tingkat S1, S2, S3 maupun tingkat menengah ke atas SMA. Nah, jadi kita penerima beasiswa dari TDV dan kemudian kita mencakup beasiswa full dari pulang pergi, kemudian pulang setiap tahun, kemudian asrama, setelah itu biaya kuliah dan lain sebagainya itu kita ditanggung oleh TDV alhamdulillah. Adapun TDV sendiri itu beasiswa kuliahnya untuk jurusan Fakultas Ilahiyat. Fakultas Ilahiyat itu Fakultas Usuluddin atau teologi yang mempelajari tentang akidah, kalam dan lain sebagainya. Tentang Islam. Tentang Islam pada umumnya gitu. Nah, kemudian setiap tahun biasanya TDV itu membuka seleksi gitu ya, seleksi setiap tahun di seluruh dunia. Berbagai negara. Jadi untuk Indonesia juga bisa mendaftar biasanya setiap tahun. Dan biasanya ada 2 tahap tes. Yang pertama itu tahap tes berkas. Apa? Berkas, tulis. Oh ya 3 tes, maaf. 3 tes. Pertama berkas, yang kedua itu tulis atau logika. Yang ketiga itu baru tahap wawancara. Setelah lulus dari semua tahap itu barulah resmi mendapat beasiswa dari Turkiye Diyanet Vakfı atau TDV. Semoga teman-teman juga nanti bisa ikut bergabung dengan kita semua di sini. Amin ya rabbal alamin. Apa aja enaknya kuliah di Turki? Oke, Ustadz Haikal nih kayaknya bisa jawab nih, Pak. Apa aja plus-plusnya ya enaknya kuliah di Turki itu? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini mungkin kita bisa melihat sekilas tentang fasilitas yang ada yang diberikan. Maksudnya gini, untuk kuliah itu kan kita banyak banget faktor yang menjadikan itu enak atau nggak enak. Kalau standar enaknya seperti apa atau nggak enaknya seperti apa itu menurut saya umum aja. Artinya akan berbeda setiap orang. Kalau menurut Ana sendiri, mungkin kalau dibilang enak gak enak, sama aja kayak di Indonesia. Yang membedakan adalah pertama mungkin cuaca. Karena kita kan tidak terbiasa dengan cuaca dingin, panas. Yang gimana tuh kita tuh menyesuaikan dari pakaian, kemudian kebiasaan-kebiasaan harian. Dan kemudian juga dari makanan. Itu mungkin kalau di Indonesia jauh lebih enak teman-teman. Jadi kalau teman-teman kesini dengan anggapan teman-teman akan gemuk atau besar karena makan daging terus, oh itu mohon dipikirkan dua kali karena itu tidak akan terjadi. Malah kita akan semakin kurus. Ya, contohnya Ustadz Hayi dan Ana keluar dari pondok, ternyata kami lebih subur di pondok dulu daripada di sini, betul tidak? Karena kalau di pondok kita ada BEM, makan enak lah, maksudnya apapun bisa dimakan. Kalau di sini kita mau makan dipaksakan pun gak enak. Jadi sulit ya teman-teman. Tapi kalau untuk enaknya sendiri, tadi kita bisa melihat fasilitas yang diberikan, kemudian juga baik itu fasilitas di kampus atau fasilitas umum yang diberikan di sini. Karena dari mulai kesehatan, kemudian uang bulanan,
tempat tinggal itu semuanya sudah dibiayai dan diberikan beasiswa full oleh dari pihak TDV ini. Jadi kurang lebih yang enak sih itu, dan yang gak enaknya ya itu tergantung masing-masing. Nanti kalau udah makin lama tinggal di Turki mungkin makin banyak enaknya. Yang gak enak itu kalau homesick, kalau sakit, gak punya teman orang Indo, atau misalkan kita tinggal di asrama kayak Ana dan Ustadz Hai yang sekamar orang Afrika gitu ya, suka bercanda segala macam, itu mungkin akan jadi tekanan batin karena kita nggak ngerti bahasa mereka tapi nggak bisa marah. Gak enak karena orang-orang kita nggak enakan ya. Ya itu banget. Nah mungkin itu sih yang paling berpengaruh. Kalau homesick kan kita suka pengen dikerokin sama ibu ya. Nah kalau Ustadz Hai sendiri kan di Istanbul nih, yang katanya mimpi jutaan pelajar, gimana nih di sana, apa enak dan gak enaknya? Untuk di Istanbul sendiri, wah luar biasa ya. Ana jelasin satu-satu nih ya. Yang pertama, Istanbul sendiri itu teman-teman adalah kota yang bersejarah, ribuan tahun sejarahnya, 2000 tahun yang lalu, bahkan mungkin lebih luas daripada itu. Jadi sangat banyak jejak-jejak sejarah yang bahkan di setiap langkah kita bisa kita temukan di Istanbul. Jadi ada bekas tembok-tembok pada masa lalu. Jangan lupa Istanbul adalah salah satu kota yang ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih tahun 1453. Yang itu ya sangat terkenal sekali ceritanya ya. Kemudian setelah itu yang kedua, di Istanbul merupakan tempat pertemuan Asia dan Eropa. Jadi seakan-akan dua budaya itu bertemu di situ. Nah, itu akan menjadi satu budaya yang sangat baru dan menjadi pengalaman baru untuk teman-teman semua. Selanjutnya yang ketiga juga di Turki sendiri itu Turki bertemu dengan pemikiran-pemikiran Barat misalnya, dan akhirnya dia mengkolaborasikan itu dan menjadi tameng yang kuat untuk umat Islam, apalagi menghadapi bahaya ateisme, bahaya liberalisme dan lain sebagainya menghadang, karena mereka menggunakan filsafat, mereka menggunakan senjata yang digunakan oleh orang-orang ateis sendiri untuk menyerang Islam. Tapi di sini ya dengan kalam yang kita pelajari di sini bisa melindungi diri kita, dan alhamdulillah insya Allah bisa melindungi orang lain dengan apa yang kita pelajari nanti di sini. Begitu kurang lebih Ustaz Haikal. Mungkin cukup sekian ya. Cukup sekian untuk kali ini. Semoga kita harapan terakhir. Harapannya yang pertama, semoga apa yang kami pelajari di sini bisa berkah dan manfaat untuk orang lain. Balik lagi ke pondok kan, Zat? Insya Allah. Terus yang kedua adalah semoga semakin banyak teman-teman yang bisa menemani kami nanti di sini. Ustaz Haikal, silakan. Untuk Ana sendiri mungkin pesan yang paling klimaks kalau kata orang ya, adalah bagi orang-orang yang minder dengan kemampuan akademik mereka, tidak perlu khawatir karena Ana pun adalah bagian dari kalian. Jadi maksudnya begini, artinya kalian boleh rendah di akademik tapi yang menyerah itu nggak boleh namanya, karena kan tidak boleh berputus asa daripada rahmatnya Allah. Allah itu pasti akan memberikan jalan. La ta'asumi rahmatillah. Jadi memang akan selalu ada peluang untuk kalian yang mau berjuang. Jadi nilai itu bukan patokan atau bukan menjadi standar bagi kalau bahasa kita kesuksesan yang akan datang. Tapi kalau diusahakan itu bisa menjadi peluang. Mungkin itu aja ya. Jadi untuk teman-teman sekalian, semoga bisa menemani kami di sini segera sebaik mungkin. Kita kumpul bareng-bareng IKPDC di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru.